Rugi kita sebagai rakyat. Punya gubernur bukannya memberikan kebijakan yang konkret untuk kemakmuran rakyat, malah berenang di sungai dengan sampah. Kalau gitu gaji gubernur samain aja sama kuli. Seorang gubernur kalau sampai masuk sungai berenang dengan sampah, sebenarnya rakyat yang rugi. Karena jelas itu hanya mencari sensasi. Karena jelas gubernur itu harus dengan segala kebijakan, dengan kekuasaan yang dia pegang. Bukannya masuk sungai, berenang dengan sampah, wah seakan-akan hebat. Itu alay namanya, itu lebay namanya. Rugi kita sebagai rakyat. Punya gubernur bukannya memberikan kebijakan yang konkret untuk kemakmuran rakyat, malah berenang di sungai dengan sampah. Ngapain coba? Ngapain digaji mahal-mahal? Kalau gitu gaji gubernur samain aja sama kuli. Terus ditindaklanjuti oleh kita. Tong sieun jadi urang Sunda, kudu wani nyarita Sunda, kudu wani ngajarkeun Sunda, kudu wani make baju Sunda. Urang Sunda teh leber wawanen. Kenapa orang Sunda diginikan? Karena selama ini selalu diam. Nah, sekarang kita perlihatkan diri bahwa kita ini bukan orang yang diam teh lain elehan. Waktu na diusik mah nyari. Apa? Banyak akun yang udah mulai nyerang Kang Deddy Mulyadi. Seperti yang kita tahu, Kang Deddy Mulyadi setelah dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat melakukan gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Rugi kita sebagai rakyat. Punya gubernur bukannya memberikan kebijakan. Rugi dan sebagai masyarakat Jawa Barat saya mah terugi bos, terugi. Anu rugi mah seorang pemimpin duduk manis di kantor terus korupsi, tak eta anu ngarugikeun masyarakat mah Bang. Lebih baik seorang pemimpin ayeuna turun tangan ke lapangan, jadi tahu permasalahan di masyarakat itu seperti kumaha. Nah, itu seorang pemimpin. Kalau sekarang seorang pemimpin diem terus di kantor, diem terus di kursi, kalau korupsi buat apa? Berarti itu ngarugikeun rakyat Bang. Coba pikir Bang, jangan ngomong enak rugi jadi masyarakatnya. Abang nu ruginya abang pernah dirugiin gitu. Bukan Deddy Mulyadi, teu pernah kan Bang? Coba dirugikan apa Abang? Liur si Abang, liur. Rugi kita sebagai rakyat. Punya gubernur bukannya memberikan kebijakan yang konkret. Nah, makanya rugi. Da kuring mah teu rugi. Justru alus atau ningali pemimpin gitu teh. Soalnya kebijakan ya pasti nyeun kebijakan. Justru kuturunna ka rakyat apal kebijakan mana anu kudu dijieun anu sesuai jeung pangabutuh rakyatna. Mana anu kudu diheulakeun, mana anu kudu dipandeurikeun. Mana anu leuwih penting jeung mana anu kurang penting, tah eta manfaat turun ka rakyat. Cenah karena solokan asup, nah maka kudu diprotes. Da eta mah kabiasaanana hirupna kitu. Geus ngarakyat, geus teu bauan jeung rakyat. Teu perlu kana helikopter, teu perlu kana pesawat, kitu we berbaur jeung masyarakat. Kitu geus kajeng dipermasalahkan segala dalam untuk turun mah kadang-kadang katanya kebijakan teh kurang tepat gitu. Kenapa ketika jadi gubernur dilakukan penertiban sporadis gitu? Bapak ini ngomong sebenarnya pakai data atau tidak sih Pak? Ya, sayang banget loh itu laptop harusnya digunain dulu untuk cari data dan riset. Saya akan bantu jawab. Di dalam podcast ini Bapak mengatakan ya, kenapa baru melakukan penindakan sekarang? Dulu saat dia menjadi anggota dewan, ya kan, menurut Bapak ini, kenapa tidak bersuara ke publik? Ya, padahal dia katanya di Dapil Jabar. Oke, akan saya bantu jawab. Pertama harus Bapak tahu dulu, ya. Deddy Mulyadi pada waktu itu menjabat anggota dewan hanya di Dapil 7, Pak. Yang mana itu mencakup Kabupaten Purwakarta, Karawang, dan Bekasi. Nah, itu 3 kabupaten. Sebenarnya tidak ada sangkut pautnya Mbak Bogor. Tapi apakah Deddy Mulyadi pernah berbicara tentang tata ruang ataupun membahas tentang tata ruang di DPR saat sidang? Banyak banget, banyak. Termasuk Bogor pun
Pada waktu tahun 2023, Deddy Mulyadi pernah menyarankan untuk mengaudit tata ruang yang ada di Bogor. Pernah, tapi pada waktu itu dia hanya bisa menyampaikan kepada menteri-menteri yang ada di eranya Pak Jokowi. Oke? Itu ya. Terus kenapa kok sekarang melakukan penindakan? Ya karena dia wewenang hari ini. Dia sebagai pemegang wilayahnya sendiri, yaitu Provinsi Jawa Barat. Ketika ada sesuatu yang menyalahi aturan dan harus dibenahi, ya harus ditindak. Begitu, Pak. Ya. Katakanlah Bapak ini mengatakan sporadis. Oke, begini saya akan bantu jelaskan lagi. Masalah sporadis ini kita harus lihat dulu. Deddy Mulyadi kemarin menindak BUMD-nya itu di PT Jaswita, ya, yang mana dia langsung di atasnya provinsi gitu kan. Dia langsung tindak itu karena memang menyalahi aturan. Ada bangunan liar pun ditindak sama. Terus kenapa? Seperti misalkan mungkin di situ ada yang belum ditindak, ya kan? Ada perusahaan besar ataupun wisata yang katakanlah menyalahi aturan. Tunggu dulu. Itu sudah adanya sejak kapan? Begitu dong. Kita harus tahu dulu. Dia mendirikan tempat wisata di situ kapan? Nah, itu harus dipelajari, harus diriset bersama-sama dengan orang-orang yang ahli tentunya. Dan ini sebenarnya statement Deddy Mulyadi pun ada ya. Dia akan melibatkan ITB untuk sama-sama meninjau kembali tata ruang yang ada di Jawa Barat. Ini sudah clear. Artinya siap-siap aja ke depan ketika menurut para ahli itu tidak boleh, maka akan diajukan kepada pemerintah Presiden Prabowo melalui menterinya untuk ditindak ataupun ya kan dihancurkan, katakanlah begitu. Begitu, Pak. Ya karena memang mayoritas masyarakat Indonesia masih butuh cerita-cerita atau drama-drama yang seperti itu. Ya itulah masyarakat kita, kenyataannya gitu. Kalau Deddy Mulyadi nggak melakukan ini, ya nanti dia nggak terpilih lagi. Gitu kan. Dan selain itu, Deddy Mulyadi ini kan memang satu tokoh atau gubernur yang mungkin masih punya kans di Pilpres 2029 nanti. Selamat malam semuanya. Hari ini lagi rame sekali pembicaraan terkait Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat yang tiba-tiba dia nyemplung ke sungai penuh dengan sampah. Terus fotonya jadi viral di mana-mana karena ekspresi Deddy Mulyadi kayak bahagia sekali. Seolah-olah sedang merayakan sesuatu gitu ya di sungai yang penuh dengan sampah. Dan kemudian di pembicaraan sosial media itu kemudian menimbulkan pro kontra gitu. Ada yang membela bahwa wah ini adalah satu contoh pemimpin yang turun langsung merasakan gitu ya, ikut berkontribusi atau ikut turun gunung gitu. Tapi ada juga yang bilang pencitraan, kita udah bosen gitu. Tapi apapun itu, ketika Deddy Mulyadi turun langsung ke dalam sungai penuh dengan sampah, entah apakah itu dilakukan secara spontanitas gitu ya, dia nggak ada rencana, tiba-tiba turun aja gitu karena tergerak dan sebagainya, ataupun ini direncanakan sebelumnya gitu. Tapi pada intinya, bagaimanapun dengan foto yang beredar viral sekali itu, bagi saya memang ada lucu-lucunya. Ya karena di foto itu emang sangat nggak biasa gitu. Seorang Deddy Mulyadi yang kemana-mana pakai ikat kepala dan kemudian pakai kemeja, itu juga yang sedang dia kenakan ketika berada di sungai penuh dengan sampah. Gagah menggusur bangunan milik Jaswita, milik Pemprov sendiri. Sekarang izin setir videonya, Bang. Saya heran kepada ini orang ya. Sepertinya kok ada urusan apa gitu. Urusan pribadi apa dengan Bapak KDM, dengan Bapak Aing, Gubernur Aing. Tolong loh Pak, kita dukung programnya. Kalau mau nyolot mah, mau nyewot mah, ke sono. Tuh, kasus minyak kita tuh yang masih basah nih. Yang manipulasi takaran. Itu yang dihujat mah seperti itu. Bapak KDM itu lagi bekerja untuk mensejahterakan masyarakat. Menata lingkungan yang udah amburadul. Yang udah diobok-obok sama pengusaha, sama developer. Di hulu menjadi dunia fantasi, hiburan.
rekreasi. Yang harusnya menjadi hutan yang rindang, yang rimbun malah menjadi hutan beton. Ya bagaimana dengan air, mau meresap kemana air? Tolonglah Pak, kita dukung program-programnya Pak KDM ya. Tolonglah Pak, kita dukung. Deddy Mulyadi OTW Mulyono Jilid 2. Jadi gini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi makin eksis di medsos nih. Belakangan mukanya nongol mulu di timeline. Baru-baru ini doi kedapatan lagi bebersih jembatan di Sukabumi. Saking sebelnya lihat sampah yang numpuk di bawah jembatan itu, Kang Deddy langsung nyemplung dong pas Sabtu 8 Maret kemarin. Fotonya yang basah-basahan pun viral. Mungkin Deddy megang prinsip kayak sabun cuci ya, berani kotor itu baik. Tapi kalau ternyata cuma gimmick pencitraan doang, masih baik nggak guys kira-kira? Soalnya sebelumnya netizen juga nyorotin Kang Deddy yang tersorot kamera lagi nangis gara-gara ada tempat wisata yang langgar alih fungsi lahan. Di momen itu, Kang Deddy terlihat nangis karena alam Jabar yang banyak kena perombakan. Doi juga bilang udah nyabut dan nyegel tempat wisata yang masih dibangun itu. Masalahnya, video behind the scene Kang Deddy nangis bocor ke medsos nih. Doi kelihatan kayak lagi diarahin buat ambil angle yang pas di kamera. Sampai-sampai netizen nobatin Kang Deddy sebagai Mulyono Sunda version alias Jokowi Jilid 2. Soalnya gaya komunikasi politik Doi persis kayak gitu. Ingat kan waktu Lord Jokowi masuk ke gorong-gorong? Nah itu. Terus orang-orang juga ngomentarin beberapa tempat hiburan di puncak yang ternyata di bawah BUMD dong. Misalnya Hibis Fantasy yang baru kena segel karena disinyalir punya andil pas banjir kemarin. Hibis itu ternyata milik PT Jasa dan Kepariwisataan atau PT Jaswita, salah satu BUMD Provinsi Jabar. Jadi kira-kira rakyat Indonesia masih pada kemakan sama gimmick-gimmick pencitraan pejabat gak sih? Kalau era Amin sih daripada nangis-nangis, mending bikin kebijakan yang serius buat rakyat. Iya nggak? Menurut lo gimana ya Ramania?